Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan mengenai gelombang radio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Anabel Napitupulu, nomor absen 11. Lusna. Nama saya Lusna Nurul Fadila, nomor absen 12. Dan terakhir saya Muhammad Nova Fauzan Nawawi, absen 14. Nah, di sini sebelum kegiatan dimulai, jangan lupa tersenyum ya. Lakukan ini sebelum mulai karena hari ini kita akan bersenang-senang dengan materi yang akan saya bawakan. Di sini berikut daftar isinya. Yang pertama dan kedua akan dijelaskan oleh saya, selanjutnya Lusna, dan terakhir Amanova. Di sini ada pengertian gelombang radio dulu. Gelombang radio adalah salah satu jenis radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnetik lebih panjang dari radiasi inframerah. Jadi di sini ada spektrum gelombang elektromagnetik, ini ada radio, dan ini ada inframerah. Jadi seperti pengertiannya, panjang gelombangnya lebih panjang dari inframerah. Ini panjang gelombang, ini inframerah. Ini panjang gelombang radio, ini punya inframerah. Jadi radio itu memiliki panjang gelombang paling panjang dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang dan energi radiasi terendah. Skala perkiraan panjang gelombangnya adalah bumi atau bangunan atau gedung-gedung di bumi. Dapat menembus atmosfer bumi sehingga biasa digunakan untuk komunikasi via satelit atau komunikasi frekuensi rendah. Jadi kalau panjang gelombangnya tinggi atau besar, frekuensinya itu kecil. Jadi frekuensi sama panjang gelombang itu berbanding terbalik. Tapi kalau frekuensinya besar, itu energinya juga besar. Jadi frekuensi berbanding lurus dengan energi. Kedua ada microwave atau gelombang mikro, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik setelah gelombang radio dengan skala panjang gelombangnya sesuai dengan ukuran manusia. Tidak dapat menembus atmosfer bumi dan digunakan untuk via komunikasi di atas permukaan bumi. Selanjutnya ada radiasi inframerah atau infrared, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan skala panjang gelombangnya seukuran lubang jarum dan tembus pada lapisan atmosfer. Lalu ada gelombang cahaya tampak, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata telanjang dan berguna bagi penglihatan di muka bumi. Jadi cahaya tampak itu biasanya Magico Ibinio, nih ya, ada tulisannya Magico Ibinio yang biasa bisa kita tampakkan, bisa kita lihat gitu. Dimulai dari spektrum cahaya ungu dengan frekuensi paling tinggi dan sampai cahaya merah dengan frekuensinya paling rendah. Skala panjang gelombangnya berupa ukuran hewan protozoa dan dapat tembus pada lapisan atmosfer. Selanjutnya ada sinar UV, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan skala panjang gelombangnya berupa ukuran molekul. Sama kayak ukuran molekul, tidak dapat menembus lapisan atmosfer. Lalu ada sinar X. Sinar X atau Ronsen merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan skala panjang gelombangnya seukuran dimensi atom. Jadi semakin ke sini, dia itu semakin kecil. Dari bangunan, manusia, kupu-kupu, ujung jarum, sampai hewan protozoa, molekul, sampai atom, sampai inti atom. Dengan skala panjang gelombangnya di sini seukuran dimensi atom, daya tembusnya cukup tinggi pada material dan tidak tembus pada lapisan atmosfer. Lalu ada sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan yang paling energetik, merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terendah. Jadi panjang gelombang rendah, frekuensinya tinggi, energinya tinggi. Daya tembus bahan paling besar. Skala ukuran panjang gelombangnya seukuran dengan dimensi inti atom, muncul pada proses peluruhan elektron dalam inti atom atau biasanya kayak proses nuklir atau pembelahan
atom. Jadi di sini konsepnya semakin panjang gelombangnya, frekuensinya makin kecil dan energinya juga makin kecil. Gelombang radio yang panjang gelombangnya paling besar, gelombang ini biasa dipakai buat stasiun radio ngirim lagu-lagu hits zaman now. Lalu sinar gamma merupakan panjang gelombangnya paling pendek, merupakan frekuensinya tinggi banget, makanya dia itu bahaya banget karena jumlah energi dalamnya itu super besar. Semakin sinar gamma biasanya muncul dari proses nuklir atau pembelahan inti atom. Gelombang elektromagnetik dari radio sampai sinar gamma ini merambat dengan kecepatan cahaya. Semakin ke kanan, frekuensinya makin besar dan panjang gelombangnya makin kecil. Jadi kita di sini kita punya spektrum paling rendah frekuensinya yaitu radio, gelombang radio. Dan kita memiliki frekuensi paling tinggi itu di dalam adalah sinar gamma. Jadi kalau misalkan panjang gelombang itu kan sama kayak lambda ya. Jadi kalau lambdanya rendah, frekuensinya tinggi, intinya gitu. Biasanya gelombang radio digunakan untuk komunikasi dengan satelit, untuk komunikasi via satelit gitu. Jadi gelombang radio itu, jadi biasa orang-orang yang pakai satelit itu pakainya gelombang radio buat komunikasi. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke penemu-penemunya. Di sini ada Bapak David. Bapak David ini adalah orang pertama yang mengirim dan menerima gelombang radio ketika dia menemukan gangguan pada telepon buatannya. Jadi sejarahnya gini, si Bapak David ini bikin suatu alat komunikasi kayak telepon gitu, bukan iPhone ya, karena dulu belum ada iPhone. Jadi dia itu bikin alat komunikasi namanya telegraf, kalau nggak salah yang ini. Nah, dia menemukan gangguan pada teleponnya itu. Jadi dia bertanya-tanya itu tuh apa, setelah dicari tahu ternyata itu merupakan gelombang radio. Jadi pertama kalinya ditemukan gelombang radio itu oleh Bapak David. Selanjutnya ada Bapak Edward Howard Armstrong, adalah penemu gelombang radio dan insinyur listrik Amerika. Armstrong adalah penemu radio modulasi frekuensi. Jadi kalau misalnya kalian lagi dengar radio, suka ada yang ngomong kan, selamat datang di 0,1 FM, kayak gitu. Nah, itu tuh penemunya Bapak Edward. Selanjutnya ada Bapak Marconi, dijuluki dengan The Father of Radio karena dia yang bikin radio ya. Penelitian dimulai pada 1895 ketika ia berhasil melakukan percobaan transmisi atau pengiriman pesan menggunakan kode Morse dengan bantuan coherer. Alat ini adalah awal mula pendeteksi sinyal radio. Ia kemudian berusaha untuk meningkatkan kapasitas pemancar tersebut dengan menggunakan plat logam yang didesain secara khusus. Jadi intinya gini, Marconi itu bikin dua alat. Satu kotak kayu yang merupakan pengirim sinyal. Kalau misalnya ada pengirim sinyal, berarti ada penerima sinyal. Alat satunya jadi yang satunya pengirim sinyal, berarti yang satunya lagi penerima sinyal. Yang dilengkapi dengan bel. Ia juga menambahkan kawat pada rangkaian tersebut untuk menguatkan jangkauan sinyal. Ini ada gambarnya. Ini radio zaman dulu ya. Punyanya Bapak Marconi. Di sini ada kawat di tengah-tengah untuk memperkuat jangkauan sinyal. Terus ini coherernya, ini belnya. Coherer ini fungsinya untuk mendeteksi sinyal radio. Secara kasar, coherer bertindak seperti sebuah saklar yang diaktifkan ketika sinyal radio diterima. Jadi kalau sinyal radio udah diterima, dia bakal aktif. Kayak gitu. Jadi untuk mendeteksi sinyal radionya itu ada apa enggak. Bedakan sinyal sama gelombang. Kalau di zamannya Bapak David, baru ditemukan gelombang aja. Tapi kalau udah di zamannya Bapak Marconi, itu udah sampai sinyal. Bedanya, kalau gelombang, isinya kosong, cuman gelombang. Kalau sinyal berisi informasi yang berguna. Itu setahu saya. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Lusna. Oke. Tadi gelombang radio itu kan dihasilkan dari osilasi elektron rangkaian listrik yang panjang gelombangnya itu lebih dari 1 meter. Di sini saya punya animasi yang menunjukkan osilasi dari elektron pada antena yang dapat menghasilkan gelombang. Jadi ini adalah elektron yang bergerak naik turun.
terlihat di sini juga ada tanda panah, itu adalah medan listriknya. Dan terlihat perubahan medan listriknya. Sekarang kita bakal lihat gelombangnya, yaitu gelombang elektromagnetik. Arah panah di sini menunjukkan gaya yang bekerja pada elektronnya. Dan ini gelombang dari si pemancar yang ditangkap oleh receiver-nya atau penerima sinyal. Sehingga nantinya A ke B itu bisa terjadi komunikasi. Berarti ini Oke, ini pengirim ya, ini pengirim terus ini penerima gitu. Iya. Kita lanjut ke frekuensinya, pengelompokan frekuensi. Itu ada yang pertama, low frekuensi yang lebar frekuensinya sekitar 30 kHz sampai 300 kHz yang memiliki panjang gelombang long wave 1.500 meter. Dengan biasanya digunakan sebagai radio gelombang panjang dan komunikasi melalui jarak jauh. Ada juga yang kedua, medium frekuensi yang lebar frekuensinya sekitar 300 kHz sampai 3 MHz. Yang panjang gelombangnya itu medium wave 300 meter. Yang biasanya digunakan sebagai gelombang medium lokal dan radio jarak jauh. Yang ketiga ada high frekuensi yang lebar frekuensinya sekitar 3 MHz sampai 30 MHz dengan panjang gelombang short wave 30 meter dan digunakan sebagai radio gelombang pendek dan komunikasi, radio amatir dan CB. Yang keempat ada very high frekuensi yang lebar frekuensinya sekitar 30 MHz sampai 300 MHz. Dengan panjang gelombang very short, 3 meter, yang digunakan sebagai radio FM, polisi, dan pelayanan darurat. Dan yang terakhir ada ultra high frekuensi, yang lebar frekuensinya itu 300 MHz sampai 3 GHz, dengan panjang gelombang ultra short, 30 cm, yang biasanya digunakan sebagai televisi. Jadi tadi kan ada 5 frekuensi, dan untuk mega frekuensi dan high frekuensi itu bisa mencapai tempat yang jauh di permukaan bumi karena dipantulkan oleh ionosfer. Ionosfer itu apa sih? Ionosfer itu adalah salah satu lapisan dari atmosfer. Jadi di sini ada ilustrasi, di bawahnya itu yang hitam ada permukaan bumi, dan ada ionosfer. Yang dapat dipantulkan oleh ionosfer adalah high frekuensi dan mega frekuensi. Kalau yang low frekuensi, dia nggak bisa dipantulin sama ionosfer. Dia bisanya diserap oleh si ionosfer. Kalau si very high frekuensi dan ultra high frekuensi, dia malah menembus lapisan ionosfer, sehingga biasanya dapat digunakan sebagai komunikasi dengan satelit. Adapun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tadi juga ada di pengelompokan gelombang frekuensi, gelombang radio. Yang pertama sebagai penyiaran radio, yang kedua sebagai televisi, yang ketiga sebagai jaringan seluler, yang keempat radar, dan yang terakhir sebagai komunikasi. Akan disampaikan selanjutnya kepada Noval. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pengaplikasian gelombang radio lebih lanjut, yaitu contohnya radar. Radar itu sendiri atau yang bisa kita sebut radio detection and ranging adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berfungsi untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Radar menggunakan gelombang elektromagnetik pada rentang frekuensi 300 MHz hingga 30 GHz. Panjang gelombang yang dipancarkan radar yaitu beberapa milimeter sampai 1 meter.
Di sini saya juga akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihan. Yang pertama cahaya yang dikirimkan dapat diketahui karakteristiknya dengan sangat dari. Selanjutnya pengamatan bisa dilakukan dalam 24 jam sehari karena tidak bergantung pada cuaca cerah dan iluminasi benda target karena cahaya matahari. Selanjutnya sangat fleksibel atau dapat digunakan dalam beberapa cara, contohnya cara mode diam, mode bergerak, dan 2 mode direksional. Terakhir, spreadbox dapat memasukkan banyak target, lebih tepatnya dapat memilih target tercepat atau refleksi terbaik. Karena target memiliki partikel terlalu kecil atau kumpulan presipitasi yang diameternya berukuran sangat kecil dan lebih kecil daripada panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu radar. Selanjutnya, kekurangannya. Yang pertama, biaya pembangunan dan pengoperasian lebih besar, daya sinyal yang diterima berbanding terbalik dengan pangkat 4 jarak beda target, memerlukan waktu 2 detik untuk mengunci radar, dan yang terakhir memiliki hasil resolusi atau kejelasan gambar yang tidak selalu jelas. Karena radar akan membacakan gelombang secara menyeluruh. Apabila target terletak pada jarak yang dekat, maka gambar akan terlihat jelas. Begitu pula sebaliknya, apabila target berada jauh dari radar, maka gambar akan terlihat kurang jelas. Selanjutnya cara kerja alatnya. Cara kerja radar menggunakan antena yang berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima sinyal gelombang. Di sini ada video itunya. Bagi contoh, misalkan ada radar yang berada pada bandara. Radar ini memancarkan suatu gelombang yang warna biru itu. Gelombang itu kan ke segala arah ya. Jadi gelombang ini dipantulkan oleh objek-objek yang ada di sekitar radar tersebut. Dengan menganalisa sinyal yang dipantulkan tersebut, pemantul sinyal bisa ditentukan lokasinya dan kadang-kadang bisa juga ditentukan jenisnya. Meskipun sinyal yang diterima relatif lemah atau kecil, namun radio sinyal tersebut bisa dengan gampang dideteksi dan diperkuat oleh radar. Misalkan lagi ada pesawat nih di sini. Maka gelombang ini setelah mencapai pesawat dipantulkan kembali dari sinyal gelombang pantul ini. Waktunya dihitung mulai dari sinyal ini dipancarkan sampai diterima kembali ini berapa detik. Kemudian dari waktu itu akan dihitung dan dikonversi menjadi jarak. Jarak tersebut adalah jarak antara radar dan pesawat. Seperti rumus di kanan ini, S sama dengan C delta T per 2. S sama dengan jarak bidang pantul, objek ke antena, C sama dengan kecepatan rampat gelombang elektromagnetik, 3 kali 10 pangkat 8, dan delta T selang waktu dari gelombang dipancarkan hingga diterima kembali. Terakhir, kesimpulan. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang yang terpanjang dan frekuensi yang terendah di dalam spektrum elektromagnetik. Salah satu contoh aplikasinya yaitu radar yang biasa terdapat di berbagai tempat yang berguna untuk mendeteksi dan memandu berbagai hal. Tokoh-tokoh yang berperan dalam penemuan gelombang, salah satunya yang disebutkan KJ Annabelle tadi, ada David Edward Hughes, Edward Home Armstrong, dan yang terakhir The Butter of Radio, Guglielmo Marconi. Gelombang juga memiliki beberapa jenis. Berdasarkan lebar frekuensi ada 3, low frekuensi, medium frekuensi, dan high frekuensi. Dan berdasarkan panjang gelombang tertentu juga ada 3, long wave, medium wave, short wave. Yang terakhir, gelombang radio juga dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi, dan mengoptimalkan kinerja dari alat-alat elektronik seperti ponsel, radio, dan televisi. Selanjutnya daftar pusaka, dan terima kasih, saya kembali sampaikan kepada kajian. Ayo, ada yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, Oh, boleh. apakah dari gelombang radio tersebut terdapat dampak yang negatif? Jika ya, seperti apa ya? Baik, biarkan saya menampung pertanyaannya dulu. Selanjutnya yang lain ada mau yang bertanya?
Yang lain bisa silakan. Untuk pertanyaan di Faiza Chandra, saya izin untuk diskusi terlebih dahulu. Oke, untuk pertanyaan di Faiza akan saya jawab, apa dampak negatif dari gelombang radio? Yang pertama itu menurunkan kekebalan tubuh penggunanya. Terus juga dapat menyebabkan nyeri di sekitar kepala, telinga, serta bagian tubuh yang sering terpapar. Apalagi bisa menyebabkan kerusakan otak. Segitu saja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Saya mau nambahin juga buat pertanyaan di Faiza ya. Mungkin karena gelombang radio itu dibawa dengan cara modulasi. Yaitu kayak dia modulasi itu apa? Modulasi adalah proses pengubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Jadi karena adanya modulasi tadi mungkin menghasilkan suatu radiasi sehingga menyebabkan radiasi tersebut menyebabkan ada efeknya buat ke tubuh manusia kalau terus-menerus ya. Kalau terus-menerus. Lalu yang namanya modulasi dengan proses modulasi itu kan ada suatu informasi ya. Informasinya dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa sehingga sampai ke penerima. Nah, proses itu mungkin ada radiasinya juga. Jadi dampaknya bisa kenapa misalkan mungkin masih bingung kenapa bisa jadi sakit kepala atau gimana, itu mungkin radiasi dari proses modulasi tadi. Mungkin yang lain ada yang lebih. Saya mohon maaf juga kalau riset saya kurang. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Atau ada pertanyaan selanjutnya? Iya, Sen, ini mau nanya apa, Sen? Selamat malam, saya Sheni, perwakilan dari kelompok 8, izin bertanya. Kan tadi itu ada gelombang FM ya? Nah, sebenarnya keuntungan dari gelombang FM itu ada apa aja sih? Makasih sebelumnya. Saya izin menjelaskan, pertanyaannya bagus sekali.
Jadi FM itu singkatan dari modulation, frekuensi modulation, menggunakan konsep pengubahan frekuensi. Jadi artinya gelombang suara yang dari misalkan stasiun radio RRI lah ya contohnya. Gelombang suara dari RRI itu akan mengubah frekuensi dari gelombang pembawanya. Jadi intinya gini. Ini karena radio keuntungan dari radio FM yang pertama dia menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan gelombang radionya lebih tahan terhadap cuaca buruk dibandingkan dengan gelombang radio AM atau amplitudo modulation. Namun keunggulan dari radio AM dibanding dengan FM adalah jangkauannya lebih luas dibanding dengan FM. Modulasi frekuensi adalah suatu metode untuk mengirimkan isyarat frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Tapi intinya gini, modulasi itu kan proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi kan. Dengan proses modulasi, suatu informasi bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Jadi gampangnya dari yang aku tangkap, modulasi itu seperti perubahan suatu gelombang pembawa yang udah disesuaikan dengan gelombang suaranya yang dari stasiun radio tadi. Nah, dia tuh numpang ke gelombang pembawa tadi, lalu nanti diubah menjadi suatu sinyal yang mampu membawa informasi. Kalau FM, dia itu diubahnya melibatkan frekuensi, sedangkan AM diubahnya menggunakan amplitudo. Jadi, dari situ aja udah tahu bahwa keunggulannya kalau FM itu menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan lebih tahan terhadap cuaca buruk dibanding dengan AM. Jadi awalnya, intinya gini, konsepnya awalnya kan dari siaran radio, terus gelombang suara dari radio mengalir nih, dan ngalirnya itu dengan cara menumpang ke gelombang radio lain, atau disebutnya juga gelombang pembawa. Habis udah numpang, terjadilah pengubahan atau modulasi dengan mengubah gelombang pembawa tadi, melibatkan frekuensi yang udah ada gelombang suara yang udah disesuaikan atau diubah menjadi suatu sinyal yang membawa suatu informasi yang kemudian informasinya ditangkap oleh perangkat radio yang kita punya. Jadi kayak gitu. Kalau ditanya keunggulannya, ya tadi dia lebih suaranya lebih jernih, terus tahan terhadap cuaca buruk kayak gitu. Lalu untuk mekanismenya dari stasiun radio dia berupa gelombang suara, kemudian dia ngalir numpang ke gelombang radio. Gelombang radionya nanti yang udah ada gelombang suaranya dimodulasi atau diubah menjadi suatu sinyal informasi yang berguna gitu. Misalkan kamu lagi siaran radio nih, terus kamu ngomong kayak halo guys, gitulah contohnya. Nah, itu nanti suaranya itu numpang nih ke gelombang radio. Kemudian nanti sama gelombang radio diolah atau dimodulasi menjadi sinyal yang bisa ketangkap sama perangkat radio yang kita punya. Sehingga kita bisa dengar apa yang si penyiar radionya bilang. Kalau ditanya mekanismenya itu kayak gitu. Kalau ditanya perbedaan AM sama FM, perbedaan AM sama FM, kalau FM itu dia merubah sinyalnya, sinyal suara, dia memodulasinya lah ya, memodulasi atau merubah sinyal suara menjadi sinyal informasinya melibatkan frekuensi, sedangkan kalau AM dia itu mengubahnya melibatkan amplitudo kayak gitu. Apakah sudah menjawab? Iya, udah. Makasih ya, Nabel. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Zoom meeting-nya mau habis ya guys, 6 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh. Mungkin yang tadi penjelasan mengenai mekanisme FM dan AM kurang paham, boleh chat saya. Atau mau ya udah pertanyaan lagi.
Intinya gitu, guys. Modulasi itu apa? Modulasi adalah pengubahan suatu gelombang radio menjadi suatu informasi, kayak gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Ada yang baru datang. Kalau tidak ada, akan saya akhiri. Sekian untuk pertemuan Zoom kelompok 4 hari ini. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih untuk yang sudah bertanya, untuk Divaiza Chandra dan Sheni dan yang lain. Mohon maaf jika penjelasan kami ada yang kurang. Mungkin kalian bisa searching lagi atau kalian bisa, kami menerima kritik dan saran dari kalian. Kalian bisa memberikan kritik atau saran untuk agar kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.